Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini masih pada di rumah teman-teman semua ya. Masih, Pak. Ya, oke, ya. Baik, nanti sambil untuk persiapan berangkat kuliah, saya izin memulai kuliah hari ini. Dan materi ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin tentang konsep sehat sakit di dalam Islam. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep pengobatan di dalam Islam ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah nanti kita bisa memahami tentang konsep pengobatan dalam Islam. Kemudian menerapkan pengobatan yang dibolehkan dalam artian pengobatan yang halal gitu ya. Yang ketiga adalah menghindari pengobatan-pengobatan yang disinyalir atau mungkin yang tidak diperbolehkan karena baru-baru ini ya banyak beberapa iklan di koran atau mungkin di media massa yang menawarkan pengobatan-pengobatan yang itu dalam tinjauan agama kita itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi ini baiknya kita harus bisa mengetahui itu dan sebisa mungkin ya kalau bisa dihindari gitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan pengobatan yang tidak diperbolehkan karena biasanya pengobatan-pengobatan yang notabene adalah menggunakan apa namanya cara-cara yang tidak benar biasanya nanti efek samping yang muncul biasanya juga apa sebanding dengan pengobatan yang dilakukan gitu ya. Dan itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi beberapa masyarakat yang mereka menggunakan obat-obatan yang apa yang dilarang gitu menggunakan metode-metode yang dilarang itu efek samping yang muncul juga mereka mengeluhkan sendiri. Jadi banyak yang sudah mengalami itu sehingga harapannya ketika kita memahami tentang pengobatan dalam Islam, harapannya kita bisa menghindari ya beberapa jenis obat yang mungkin apa pendekatan pendekatan yang memang itu bermasalah secara agama itu tidak kita gunakan dalam pengobatan gitu ya. Yang keempat adalah mampu mengedukasi masyarakat. Jadi ini tujuannya keempat dari materi ini. Jadi selain kita memahami konsepnya, kemudian kita menerapkan, yang keempat adalah mampu mengedukasi masyarakat ya gitu. Nah, aspek yang terdekat adalah mungkin keluarga atau mungkin saudara yang apa, paling dekat dengan kita ya gitu dan mungkin mereka yang menjadi satu sasaran bagi kita untuk memberikan informasi gitu ya terkait pengobatan yang dibolehkan di dalam Islam. Nah, ini adalah refleksi teman-teman. Jadi dalam agama kita ada satu prinsip. Jadi ketika apa seorang itu sakit, maka itu dipastikan ada obatnya kayak gitu ya. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi penyakit yang ringan, penyakit yang dia berat, penyakit yang berkaitan dengan fisik atau mungkin psikis itu semua ada obatnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika sakit atau ketika melihat pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau pasien-pasien yang ada di komunitas gitu ketika dia sakit kemudian mereka berkeluh kesah dengan sakitnya itu pada dasarnya kita punya obatnya. Jadi ada obat-obat yang memang itu dia bisa mengatasi sakit yang diderita oleh pasien-pasien kita kayak gitu ya. Hanya saja obat itu kadang perlu upaya untuk mencarinya, perlu upaya untuk menemukan atau perlu upaya untuk meneliti. Kayak gitu. Nah, rata-rata atau mungkin banyak penyakit-penyakit yang sekarang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di komunitas itu semuanya ada obatnya gitu ya. Tinggal masalahnya adalah pasien kita dia mau enggak untuk diobati kayak gitu. Ya, dia mau enggak untuk diobati. Nah, sebagian pasien dia sudah kehilangan harapan ketika dia berobat. Itu yang jadi masalah ya. Misalkan pasien diabetes atau pasien TBC yang dia harus minum obat selama berbulan-bulan itu terkadang menghilangkan harapan atau menghilangkan optimisme dari pasiennya. Ya, dia sudah mungkin 3 atau 4 bulan minum obat, tapi di bulan yang kelima atau bulan yang ke-6 itu dia sudah bosan minum obat, sehingga penyakitnya ya tidak akan sembuh baik itu. Makanya eh, ini prinsip yang mungkin harus kita yakini, harus kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Kalau ada sakit ya dia pasti ada obatnya. Itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi poin penting dari kita sebagai nakes ketika menangani pasien-pasien yang ada di rumah sakit atau mungkin di mana saja di tempat yang kita temui ya gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, jadi yang jadi problem sebenarnya bukan obatnya, terkadang kayak gitu. Jadi masalahnya adalah pada eh, ada pasien-pasien yang kayak gitu. Nah, sebagian pasien dia sakit ya, kemudian dia tidak meminum obat, kayak gitu. Padahal sudah
sudah disampaikan kalau ini obatnya punya efek yang menyembuhkan, dia punya efek untuk mengurangi gejala yang dialami, dan dia punya pengaruh terhadap apa penyakit yang dia rasakan sehingga bisa sembuh dan bisa aktivitas lagi ya gitu. Tapi namanya aja pasien ya, dia manusia seperti kita dan dia punya karakter yang juga berbeda-beda gitu, teman-teman semua. Ada yang tipenya dia menurut, ada yang dia sering ngeyel, ada yang kadang nurut, kadang juga tidak nurut. Itu beberapa pasien tipenya seperti itu. Ya. Nah, pasien-pasien yang biasanya itu dia apa punya satu ketaatan yang kurang terhadap obat, biasanya pasien-pasien yang dia menderita penyakit yang kronis ya gitu, misalkan penyakit diabetes atau mungkin hipertensi atau mungkin TBC dan sebagainya, itu rata-rata atau kebanyakan mereka kepatuhannya dia kurang. Jadi sekarang minum obat, tapi mungkin besok dia kelewatan atau mungkin dan sebagainya. Ya. Karena dia memandang kalau dia minum obat itu seolah nggak ada efek sampingnya, nggak ada pengaruh terhadap sakitnya, sehingga kadang dia kehilangan harapan atau kehilangan optimisme kayak gitu. Ya. Nah, beda dengan pasien dengan penyakit jantung, itu dia lebih rutin. Kenapa? Karena dia merasa kalau ketika dia telah minum obat, biasanya akan muncul gejala-gejala yang mengganggu dari aktivitas fisik yang dilakukan setiap hari. Gitu. Jadi masing-masing penyakit dia punya apa namanya, punya karakter pasien yang beda-beda gitu. Jadi terkadang semakin berat sebuah penyakit, biasanya pasien kepatuhannya dia akan semakin tinggi. Ya. Tapi ketika penyakitnya dia mungkin kronis, kemudian dia biasa-biasa aja, efek sampingnya kayak gitu, itu terkadang pasien dia kepatuhannya malah malah menjadi rendah gitu ya. Tadi yang diabetes, kemudian TBC, kemudian apa namanya hipertensi, itu penyakit yang kadang kalau orang nggak minum obat sehari 2 hari itu mungkin ngaruhnya tidak akan banyak di fisiknya. Tapi sebenarnya kalau secara penelitian itu akan berpengaruh terhadap apa namanya tanda gejala yang akan dialami di hari-hari berikutnya gitu ya. Dan itu sudah banyak terbukti di banyak penelitian. Artinya ketika seorang itu sakit kemudian ada obatnya, terkadang yang menjadi problem adalah dari pasiennya gitu ya. Makanya kita sebagai nakes juga harus sering-sering mengingatkan orang lain untuk konsumsi obat kayak gitu ya. Nah, ini yang jadi prinsip. Nah, bahkan penyakit-penyakit yang dulunya dikenal tidak ada obatnya itu sekarang sudah ada obatnya. Misalkan penyakit diabetes dia bisa disembuhkan gitu ya. Kemudian penyakit stroke dia juga bisa disembuhkan dan sebagainya. Jadi atau mungkin penyakit yang HIV itu dia bisa disembuhkan. Jadi banyak penyakit-penyakit yang pada dasarnya dia dulunya tidak bisa sembuh, sekarang sudah bisa disembuhkan dengan penelitian kayak gitu ya. Makanya hadis ini menjadi satu poin penting dari kita sebagai nakes bahwa mengedukasi pasien itu adalah hal yang mungkin atau hal yang sangat-sangat penting untuk merubah perilaku ya. Karena ketika orang itu sakit, maka dia butuh sesuatu untuk mengobati sakitnya. Sekalipun itu sakitnya sakit yang ringan gitu ya. Atau mungkin kita kena flu influenza atau mungkin pilek, batuk itu kan ringan. Tapi tetap butuh diobati, butuh apa namanya diterapi dan butuh diberikan sesuatu yang biar dia sembuh kayak gitu ya. Minimal istirahat, minimal apa namanya minum obat anti panas dan sebagainya gitu. Jadi ini satu hal yang memang harus kita pahami ya. Karena yang fisik kita tuh dia punya punya keterbatasan teman-teman. Dia punya keterbatasan. Seorang yang dia mungkin olahraga yang terlalu berat, dia bisa sakit suatu hari nanti ya gitu ya. Seorang yang dia terlalu lama memandang laptop, dia mungkin akan apa problem di area mata dan sebagainya kayak gitu. Makanya fisik kita itu punya batas toleransi yang itu harus kita ketahui ya gitu. Semua. Jadi mungkin masing-masing orang dia punya batas yang beda-beda, tapi dia harus memahami itu. Karena kalau tidak paham dengan toleransi, maka dia akan bisa menimbulkan sakit di fisik di tubuh manusia tadi ya gitu ya. Mungkin contoh yang banyak yang mungkin kita rasakan adalah ketika kita mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian harus memandang laptop berjam-jam gitu ya. Itu jadi satu hal yang mungkin harus kita apa namanya siasati gitu ya, harus kita selingi. Jadi jangan sampai kita 5 jam on time tanpa berhenti kita lihat laptop, itu malah menjadi kurang bagus ya. Apalagi dengan kondisi lingkungan yang mungkin sekitarnya gelap sehingga cahaya laptop itu akan banyak mengena di mata kita, maka itu menjadi kurang bagus untuk penglihatan kita. Makanya ketika teman-teman ada pekerjaan yang butuh dikerjakan dalam waktu yang lama, maka diupayakan mengerjakan di tempat yang sekitarnya itu terang. Jangan sampai sekitarnya gelap sehingga malah cahaya yang apa namanya yang mengenai mata kita malah menjadi semakin banyak sehingga menjadi kurang bagus untuk mata gitu ya. Cahaya laptop, cahaya HP, kemudian
cahaya dari sinar blue screen kayak gitu, itu dia kurang bagus untuk mata, sehingga sering kali menimbulkan gangguan pada mata. Minimal itu gangguannya adalah ngeblur ketika kita lihat objek yang jauh kayak gitu. Karena mata kita terlalu lama melihat objek yang dekat, terlalu banyak apa namanya bekerja melihat objek yang dekat, tapi ketika melihat yang jauh dia malah menjadi tidak jelas. Makanya di antara saran yang diberikan di penelitian ketika teman-teman mengerjakan sesuatu dalam waktu yang lama di depan laptop, maka diupayakan setiap setengah jam sekali atau 20 menit sekali itu melihat objek yang jauh. Jangan apa namanya, jangan terlalu lama memandang laptop berjam-jam tanpa diselingi dengan melihat yang lainnya. Gitu. Ini yang disarankan gitu ya untuk mencegah terjadinya gangguan yang ada di tubuhnya. Nah, minimal kita mengkonsumsi suplemen, tapi bukan suplemen yang dia sifatnya tablet atau mungkin yang lain. Itu kurang disarankan gitu ya teman-teman. Karena suplemen sekarang dengan suplemen dulu itu dia beda. Beda dari aspek isinya kayak gitu, beda dari aspek isinya. Kalau dulu barangkali benar-benar murni, dia isinya adalah suplemen dan dia sehat untuk fisik, tapi sekarang sudah banyak tercampur dengan zat-zat kimia, bahkan itu ada kandungan obat yang itu mungkin tidak dikonsumsi dalam waktu yang dalam jumlah yang banyak, itu malah jadi satu hal yang harus kita hindari. Gitu ya. Jadi untuk hidup sehat ya sebenarnya cukup untuk makan dengan makanan yang kita sehari-hari dengan menu yang dia bervariasi, kemudian dengan vitamin dari yang lebih natural, dia lebih lebih sehat daripada kita konsumsi suplemen atau mungkin beberapa tablet vitamin apa yang dia terbuat dari bahan-bahan yang memang itu diproduksi di pabrik dan sebagainya. Itu kurang 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 bagus gitu ya. Kecuali itu memang bagi orang sakit itu mungkin masih masih tidak masalah. Tapi ketika orang sehat dia masih bisa mengkonsumsi makanan yang sehari-hari yang masih terjangkau, itu lebih bagus daripada mengandalkan suplemen atau mungkin vitamin dari beberapa obat yang diproduksi di pabrik seperti itu ya. Nah, ini beberapa penelitian, beberapa testimoni dari orang yang pernah memakai itu kurang-kurang bagus ketika dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama gitu ya, dan sebagainya. Maka ini satu perhatian yang harus kita pahami bersama, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya ya. Penyakit yang ringan, penyakit yang itu mungkin setengah berat, atau penyakit yang sangat-sangat berat itu ada obatnya ya, gitu ya, dan sebagainya. Makanya ini bisa menumbuhkan rasa optimisme kita ketika sakit itu ada obatnya. Baik itu sakitnya fisik atau sakitnya adalah penyakit psikis ya, kejiwaan tuh dia ada obatnya ya. Dan setiap obat tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang dia kimia, yang harus kita yakini. Jadi, jadi kalau kita berobat gitu ya, maka tidak selalu identik dengan sesuatu yang dia bentuknya adalah apa tablet atau mungkin vitamin atau mungkin suplemen, tidak. Tapi sesuatu yang mungkin bentuknya adalah yang tidak bisa kita pegang. Misalkan nasihat itu kan bentuknya abstrak ya, tidak bisa kita pegang kecuali mengapa yang dinasihatkan. Semua. Jadi obat tidak selalu dalam bentuk sesuatu yang fisik, tapi dia dalam bentuk mungkin sesuatu yang dia sifatnya edukasi, itu bentuk dari obatnya. Makanya kalau seorang itu dia bermasalah perilakunya, maka obatnya adalah nasihat atau dinasihati atau dikandani kayak gitu. Ketika seorang bermasalah fisiknya, ketika bermasalah integumennya, maka obatnya ada diberikan mungkin wound care atau mungkin terapi-terapi lain yang dia punya manfaat terhadap kulit dari si pasien tadi dan sebagainya. Jadi setiap obat dia tidak selalu identik dengan sesuatu yang kimia atau mungkin sesuatu yang dia sifatnya toksin dan sebagainya gitu teman-teman semuanya. Kemudian ini ada beberapa penyakit yang mematikan. Jadi yang pertama ini adalah penyakit jantung. Jadi sebelum stroke itu penyakit jantung menduduki ranking yang pertama penyebab kematian. Nah, gitu. Baik di dunia atau mungkin di tempat di beberapa negara gitu ya. Jadi ini menurut WHO tahun 2021. Jadi penyakit yang pertama yang mematikan adalah penyakit penyakit jantung kayak gitu. Jadi jantung memang dia organ yang sangat-sangat penting ya. Jantung kemudian apa paru-paru dia penting. Dia ketika dia bermasalah biasanya nanti akan muncul masalah di organ tubuh yang lainnya. Itu kunci yang harus dipahami bersama ya. Kemudian COVID-19 yang 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sudah menjadi satu problem ya. Kemudian stroke, kemudian PPOK, kemudian ada infeksi respirasi bawah, kemudian ada trakea atau bronkus atau kanker paru-paru. Jadi kanker yang ada di paru-paru rata-rata dia berbahaya dan mematikan pasiennya ya. Yang ketujuh adalah Alzheimer atau demensia, ini berkaitan dengan kognitif atau memori gitu. Kemudian diabetes, kemudian penyakit
ginjal dan juga TBC. Jadi rata-rata di sini ada penyakit yang berkaitan dengan organ paru-paru dan juga organ jantung. Maka dia disimpulkan oleh WHO sebagai penyakit yang dia mematikan. Makanya ketika kita ingin hidup yang lebih panjang lagi, maka eh, kita harus menjaga dari penyakit-penyakit yang ada di poin-poin ini. Ada 10 poin ya, gitu ya. Jantung contohnya. Jadi di zaman dulu ada beberapa atau sebagian nabi yang dia usianya mungkin ratusan tahun, teman. Mungkin hampir 1000 tahun, 900 sekian tahun. Gitu. Nah, itu kita bisa simpulkan kalau Nabi itu dia punya jantung yang sehat. Ya, dia punya jantung yang sehat. Ya, gitu ya. Jadi jantung ketika dia dirawat dia bisa berdenyut sampai ratusan tahun. Gitu. Ini sekarang banyak kasus penyakit jantung yang dia diderita oleh beberapa remaja atau mungkin anak-anak muda. Ini yang sangat disayangkan. Gitu ya. Jadi karena perubahan gaya hidup, perubahan lingkungan, perubahan yang banyak hal gitu ya menyebabkan seorang dia lebih rentan terkena penyakit penyakit jantung ya. Gitu. Makanya sekarang adalah masa-masa yang sangat penting untuk menjaga jantung kita dan sebagainya karena ketika sehat maka seorang dia bisa hidup ratusan tahun ketika dia sehat ya, gitu ya. Tapi ketika jantungnya bermasalah itu tentunya akan mempengaruhi jatah usia dia ketika dia hidup. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersama ya. Nah, penyakit jantung itu ada beberapa tipe. Jadi ada penyakit jantung koroner, ada penyakit katupnya gitu ya, ada penyakit aneurisma, ada kardiak aritmia, ada kardiomiopati, ada perikarditis dan ada juga gagal jantung. Jadi ini beberapa tipe penyakit jantung. Jadi ada yang dia rusak katupnya gitu ya. Beberapa penelitian menyampaikan kalau katup jantung itu dia bisa rusak ketika seorang dia kena sakit gigi atau karies gigi ya, gitu. Jadi giginya bolong kemudian tidak dirawat atau tidak dicabut tapi memang menjadi tempat ini ya tempat bakteri itu masuk sehingga bakterinya dia masuk melalui pembuluh darah dan dia sampai ke katup jantung dan dia merusak merusak jantung tadi. Makanya saran dari agama Islam ketika seorang sakit gigi maka diupayakan harus segera diatasi gitu ya diobati. Kalau bisa apa dicabut lebih baik daripada teman-teman ditempel. Ditempel kadang kalau jangka waktu yang lama seringkali rusak dan dia malah jadi bolong lagi gitu ya. Ini yang perlu dipahami bersama. Karena saya punya pengalaman gitu. Giginya bolong kemudian ditempel gitu. Dalam waktu berapa tahun itu ini tempelannya hilang teman-teman. Hilang atau mungkin terkikis karena mungkin sering gosok gigi gitu ya. Akhirnya tadi ya dicabut akhirnya gitu. Makanya ketika teman-teman giginya bolongnya mungkin belum begitu besar itu ya ditempel mungkin tidak masalah tapi ketika sudah besar bolongnya itu diupayakan memang harus sarannya ada dicabut lebih lebih baik kayak gitu ya. Nah, gimana kalau dipasang gigi palsu gitu ya. Gigi palsu kalau yang posisinya di dalam itu mungkin masih nggak apa-apa tapi ketika di depan kayak gitu di depan itu malah kadang mengganggu ketika teman-teman makan kayak gitu. Makanya harus ekstra hati-hati ketika merawat gigi ya, gitu. Karena gigi yang bermasalah seringkali problemnya nanti bisa di organ yang ada di bawah bawah torak kayak gitu ya, di jantungnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh dari beberapa penyakit yang dia sifatnya mematikan dan terkadang sebabnya dari sebab yang sepele, sangat tipis gitu ya. Nah, ini contoh saja. Ya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan virus. Jadi di penelitian ini banyak sekali virus yang dikenal. Ada virus COVID ya, kemudian ada virus Ebola, ada rotavirus, ada demam berdarah, ada smallpox, ada HIV dan sebagainya, ada rabies itu. Semuanya adalah virus-virus yang dia sifatnya adalah mematikan dan ini sudah dokumentasikan di penelitian sehingga ini menjadi satu perhatian kita semua sebagai tenaga kesehatan. HIV kemudian ada demam berdarah itu ditemukan tahun berapa itu sudah ada datanya di sini sehingga kita harus menjaga fisik kita agar nggak kena virus-virus yang ada di sini gitu ya. Dan dia rata-rata dia mematikan ketika dia terkena apa atau mengenai pasien gitu ya. Nah, ini juga poin penting teman-teman. Jadi penyakit itu dia seperti tamu. Jadi kalau sudah terpenuhi hajatnya, dia pasti akan pergi ya gitu. Nah, makanya ini menjadi poin penting kita sebagai nakes gitu ya, memahami kalau namanya penyakit itu dia pasti akan pergi. Dia pasti akan sembuh. Cuma nunggu waktunya saja ya, gitu ya. Nunggu waktunya saja. Jadi makanya diistilahkan kalau orang sakit itu dia seperti tamu. Penyakit itu dia seperti tamu. Jadi ketika
sudah terpenuhi hajatnya, dia pasti akan pergi ya gitu. Jadi kita kalau di rumah ada tamu ya kalau tamunya dia sudah selesai urusannya dia pasti akan pulang kayak gitu. Nah, itu sama dengan penyakit yang mungkin kita sering alami atau mungkin pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit gitu itu dia seperti itu. Jadi dia sembuh kemudian apa namanya eh, apa sakit kemudian dia sembuh itu menjadi satu hal yang mungkin sering kita amati gitu ya. Nah, makanya ini permisalan yang menurut saya menarik. Ya, meskipun di sebagian kasus itu ada penyakit yang dia kambuhan gitu ya. Ini di sebagian kasus barangkali quotes ini barangkali cocok gitu ya bagi sebagian penyakit. Tapi di penyakit tertentu dia nggak cocok. Kenapa? Karena sebagian penyakit dia kambuhan teman-teman. Jadi sekarang sembuh, tahun depan datang lagi, kemudian kadang tahun depannya dia ada lagi dan sebagainya. Gitu ya. Tapi ada penyakit yang dia memang sifatnya dia terjadinya jarang-jarang ada, ya, jarang-jarang dia rasakan oleh normalnya Aku nih manusia sing abang sehat. ini marah. Nah, ini yang apa namanya yang perlu diperhatikan teman semua ya. Oke, ini saya mute dulu. Oke. Nah, jadi dia seperti tamu. Jadi kalau dia sudah terpenuhi hajatnya, maka dia akan pergi. Titik kayak gitu ya. Cuman ada beberapa konteks yang lain. Jadi ini penyakit tertentu yang memang itu sifatnya memang jarang terjadi. Misalkan influenza itu adalah penyakit yang ringan sehingga ketika sembuh, seorang dia terkadang bertahun-tahun dia tidak sakit gitu ya, dan baik-baik aja. Tapi kalau penyakit tertentu yang sebagian pasien stroke itu dia kambuhan, ya gitu ya kambuhan. Jadi sekarang sembuh, kemudian kadang setahun berikutnya dia kambuh dan sebagainya. Jadi ada beberapa penyakit yang dia kambuh. Dan ini menjadi satu PR bagi kita ketika menangani penyakit yang dia memang sifatnya adalah kambuh, gitu ya. Tapi secara prinsip, tadi yang saya sampaikan di awal, jadi ketika orang itu sakit, dia pasti ada obatnya, dan penyakit itu dia seperti tamu. Jadi ketika dia sudah terpenuhi itu, ketika sudah diobati, maka dia akan sembuh. Ini yang prinsip yang harus kita yakini bersama. Itu penyakit apa saja, penyakit yang fisik, penyakit yang psikis, ya, penyakit sosial, penyakit apapun ketika dia sudah ada treatmentnya, sudah ada obatnya, maka dia akan pergi dan akan sembuh seperti itu. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman. Nah, ini contoh teman-teman ya. Ini mungkin fenomena unik. Jadi ada pasien yang kena ISK, tapi dia urinnya menjadi ungu. Nah, ini dikenal sebagai Purple Urine Bag Syndrome. Jadi apa ini pasien ISK lama, ISK kemudian dia dipasang kateter, tapi kateternya dia ada di abdomen. Jadi namanya suprapubic kateter atau SPC singkatannya gitu. Nah, kateternya dia tidak dipasang melalui uretra dari jalur bawah, tapi dia menembus melalui dinding abdomen. Sehingga dia langsung ke VU-nya atau di kandung kemihnya, kemudian dipasang selang dan dia urinnya dikeluarkan melalui tadi ya selang yang dipasang di abdomen tadi ya gitu. Nah, di sebagian kasus itu pasien dia urinnya malah berubah menjadi ungu teman-teman, jadi purple gitu ya. Jadi purple dan ini membuat satu fenomena yang sangat-sangat unik kayak gitu di mana pipis biasanya dia bentuknya kuning pekat atau mungkin bening atau mungkin kuning agak putih ya gitu ya. Tapi ini malah purple teman, malah purple, jadi ungu kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang unik karena mungkin jarang ditemukan di rumah sakit apalagi di Magelang dan sekitarnya ini saya belum pernah nemu beberapa kasus yang seperti itu. Tapi ketika saya baca jurnal kemarin, ini ada yang namanya Paraparl Urine Bag Syndrome. Jadi memang dia efek dari infeksi kayak gitu. Efek infeksi karena dia urinnya dia tinggi alkali gitu dan malah merubah warna urin kayak gitu. Jadi di urin bagnya malah menjadi ungu kayak gitu. Jadi kayak apa kecampuran zat pewarna, tapi bukan pewarna gitu ya. Zat pewarna dan malah jadi ungu gitu. Nah, kondisi seperti ini memang dia butuh di treatmentnya gitu ya. Treatmentnya adalah mengatasi infeksinya. Nah, ketika infeksinya dia diatasi, maka insya Allah akan kembali normal dari warna kulit tadi. Nah, pasien kondisi ini tentunya akan kaget gitu ya. Kenapa kok dia jadi ungu urinnya? Padahal dia barangkali konsumsi obat-obatannya juga sama dengan pasien yang lainnya. Tapi kenapa kok dia malah menjadi ungu? Nah, ini yang menjadi apa? Satu hal yang unik dan pasien harus diinformasikan, informasikan gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini teman-teman apa smallpox atau yang beberapa tahun lalu menjadi satu masalah ya masalah di apa namanya di beberapa negara. Jadi ini beberapa negara ada yang dia mengalami smallpox kayak gitu. Jadi
Integumennya menjadi ini apa namanya? Menjadi rusak gitu ya, rusak karena memang dia terkena beberapa kondisi virus yang mematikan gitu. Nah, orang dengan kondisi ini tentunya treatmentnya harus benar-benar ekstra gitu ya, harus benar-benar ekstra dan harus benar-benar apa namanya rutin karena memang kalau enggak nanti dia tidak akan sembuh dari kondisi yang dialami gitu, semuanya. Oke. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan obat-obatan, ini ada Western medicine, ada Eastern medicine, jadi pengobatan yang pengobatan Western dia fokusnya pada pengobatan yang dia menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau yang Eastern dia banyak menggunakan obat-obatan yang dia lebih ke arah Islamik atau mungkin non-Islamik atau mungkin herbal, ya gitu. Jadi dia menggunakan antara pengobatan yang ada di timur dan pengobatan yang ada di barat. Gitu ya. Supaya, oke. Nah, pengobatan timur dengan barat ini pada dasarnya dia ada prinsip yang harus kita pahami. Jadi yang pertama adalah kebanyakan pengobatan itu dia yang Western itu dia kebanyakan adalah good standar atau dia terapi-terapi primer, gitu ya, terapi primer sehingga dia harus apa namanya dirutinkan pemberiannya. Kemudian kalau yang pengobatan timur dia lebih banyak fokusnya pada terapi-terapi yang dia sekunder, sekunder dan memang dia sebagai pelengkap. Jadi bukan sebagai pengobatan yang utama, gitu ya. Yang ketiga adalah saling melengkapi gitu antara antara saat pengobatan barat dengan pengobatan timur. Jadi dia tidak bisa diberikan dengan dengan single terapi, tapi dia dikombinasikan antara pengobatan yang metode kimia dengan metode yang konvensional ya. Yang keempat adalah bijaksana menggunakan obat karena ini juga hal yang penting teman-teman semua ya. Jadi sebagian obat dia malah menjadi sumber penyakit ketika dikonsumsi dalam dosis yang tidak terukur dan juga menggunakannya adalah salah berlebihan dia akan jadi penyakit kayak gitu ya. Dan ini banyak dikeluhkan apalagi kemarin banyak kasus anak-anak yang dia anak kecil yang dia rusak ginjalnya karena konsumsi obat-obatan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ya, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, nah, yang teman-teman ya. Jadi akral gangren. Jadi mungkin ini satu kasus yang unik di mana tangan seorang itu dia menjadi rusak di bagian ujung kukunya ya, gitu ya. Jadi ini karena beberapa kondisi apa namanya plak atau mungkin yang kalau dalam bahasa yang lebih umum adalah Raynaud phenomenon. Jadi Raynaud disease gitu. Jadi ini efek samping ketika seorang dia terkena penyakit lupus sehingga dia menjadi rusak ya, menjadi rusak dari ininya apa namanya jarinya gitu. Dan di bagian ujung jarinya dia mengalami penyempitan. Jadi pembuluh darah yang ada di ujung-ujung jari dia mengalami penyempitan dan dia apa namanya akan hipoksia dan akan nekrosis dan akan menjadi busuk seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Nah, teman-teman ketika menangani pasien-pasien dengan kondisi lupus atau penyakit lupus, maka hal yang kita perlu perhatikan adalah melihat dari aspek ujung-ujung jari si pasien tadi, karena dia sering mengalami apa namanya ini apa renal phenomenon gitu ya. Nah, ini yang juga tidak penting teman-teman. Jadi ini kolera ya, kolera dan dulu sempat menjadi penyakit yang dikhawatirkan ditakuti ini penularan melalui makanan gitu ya, makanan dan ini banyak di tempat-tempat yang kotor gitu ya, tempat-tempat yang kotor kemudian tempat-tempat yang memang itu sanitasinya buruk kayak gitu sehingga banyak dari anak-anak yang dia kena kolera. Nah, ketika dia kena kolera, maka kondisi utama yang diperhatikan adalah kondisi dari gizi dari si pasien tadi gitu ya. Dia diberikan minum melalui ini ya, melalui apa SPED dan sebagainya ini sebagai contoh kasus yang ada di Haiti di sebagian negara Haiti ya gitu. Jadi dia diberikan apa namanya minum tapi melalui ini melalui apa SPED karena dia sudah tidak bisa lagi untuk minum dengan mandiri sehingga dia harus dibantu terus sama orang tuanya gitu ya. Ini kira-kira tahun 2010 kayak gitu ya menjadi satu masalah yang cukup-cukup mengkhawatirkan ya. Gitu. Di Indonesia sekarang sebenarnya sudah apa namanya sudah hampir tidak ada terkait kolera ini karena ini penyakit yang memang disebabkan karena memang kondisi lingkungan yang kotor sehingga dia memicu apa eh, bakteri atau mungkin virus sehingga dia bisa merusak sistem yang ada di motorik dan mengganggu dari fungsi-fungsi tubuh yang ada di pencernaan pasien ya gitu ya. Oke. Nah, hal pertama teman-teman ketika kita membaca konsep pengobatan dalam Islam adalah kewajiban memelihara kesehatan. Jadi ini yang ada di ayat apa di Al-Baqarah ya. Jadi seorang itu dia tidak boleh menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Artinya kita harus menjaga kesehatan dengan berbagai cara yang memang itu dibolehkan di dalam Islam. Semuanya.
Nah, kesehatan itu dia ada dua poin yang perlu dijaga, jadi fisik dan juga kesehatan yang non fisik. Jadi diupayakan itu kita harus menjaga ya berkaitan dengan makan, kemudian minum atau mungkin apa istirahat atau mungkin yang berkaitan dengan non fisik ya, misalkan harus sabar gitu ya, harus menjaga amarah, menjaga perasaan, jangan sampai terlalu berpikir yang ganda itu menjadi bagian dari apa biar tetap hidup sehat kayak gitu ya teman-teman ya. Karena seorang yang sehat secara fisik dia belum tentu sehat secara non fisik kayak gitu. Jadi yang penting makanya menjaga kesehatan non fisik terkadang lebih penting daripada menjaga kesehatan yang fisik ya. Meskipun dua-duanya penting, tapi ketika apa namanya kita diminta memilih itu kesehatan non fisik jauh lebih penting daripada kesehatan yang physically atau yang bisa kita amati gitu ya teman-teman ya. Karena banyak kasus, banyak penelitian, sudah banyak publikasi yang berkaitan dengan kesehatan non fisik gitu ya. Jika seorang dia tidak sehat secara non fisik, biasanya akan merusak kesehatan yang ada di fisiknya. Itu yang sering kita amati gitu ya. Nah, tapi ketika apa namanya seorang itu dia bisa menjaga kesehatan non fisiknya, maka insya Allah akan bisa terjaga dari aspek kesehatan yang ada di fisik fisik pastinya. Nah, ini adalah mungkin makanan yang sering ini teman-teman sering dihindari nasi. Kalau yang pengen diet kadang tidak makan nasi gitu ya, tidak makan nasi. Tapi sebenarnya nasi bukan bukan menjadi satu sumber orang itu jadi gemuk, bukan kayak gitu, bukan. Karena apa? Ya, kayak yang sering kita baca, jadi orang itu dia menjadi tidak mau makan nasi atau dia menghindari nasi. Sebenarnya itu hal yang kurang pas sebenarnya. Nasi sebenarnya hal yang fine-fine aja, baik-baik aja. Kita tidak perlu khawatir dengan nasi, ya gitu teman-teman semuanya. Yang secara prinsip kalau yang ingin diet ya yang di yang diatasi adalah dari aspek aktivitas fisik kita itu yang terpenting teman-teman. Jadi jangan tidak perlu menghindari nasi sehingga ini banyak dari beberapa netizen mengatakan nasi adalah nugra yang tertentu karena banyak yang menyalahkan nasi ketika diet ya nggak mau makan nasi kadang nasinya jadi nggak kemakan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang apa namanya banyak hal yang yang negatif yang berkaitan dengan nasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada sesuatu yang menjaga tubuh secara psikologis itu jauh lebih kuat efeknya daripada yang menjaga secara fisik kayak gitu. Nah, jadi ini yang apa yang juga penting untuk kita pahami bahwa ketika seorang itu dia menjaga kesehatan psikologis maka insya Allah akan lebih kuat menjaga aspek yang berkaitan dengan fisik seseorang gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah ini yang saya sampaikan kemarin. Jadi setiap organ tubuh kita itu ada emosinya, ada hal yang harus kita jaga gitu ya. Jadi emosinya. Jadi kalau kita ingin sehat, di antaranya adalah kita harus menjaga emosi kita. Jadi jangan emosian ya. Kita harus benar-benar mengendalikan emosi. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang terlalu reaktif ketika ada sesuatu yang itu mungkin memancing amarah kita gitu ya. Kadang kita perlu menahan diri, kadang kita perlu untuk diam dulu, tidak usah bereaksi, sehingga itu menjadi sesuatu yang apa ada nilai positif bagi organ tubuh kita ya. Makanya seorang yang dia mudah marah, seorang yang emosian atau seorang yang tidak sabar, biasanya organ tubuhnya tidak akan sehat kayak gitu biasanya. Itu yang kita amati di beberapa apa kasus di komunitas seperti itu ya. Tapi ketika seorang dia sabar, dia bisa mengendalikan diri, maka insya Allah akan bisa lebih apa namanya lebih maksimal menjaga kesehatan. Baik teman-teman, ini sepertinya sudah mau habis Zoom-nya. Ini saya nanti akan close, kemudian saya akan buka Zoom lagi untuk di sesi yang kedua gitu ya, karena ini sudah mau habis ya. Baik, saya kira itu nanti akan saya buka lagi. Mohon maaf kalau mungkin mengganggu, mungkin tidak nyaman, tapi saya akan close dan saya akan buka di sesi berikutnya gitu teman-teman ya.